Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Iksan, NIM 18030360098. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai klasifikasi perpustakaan sebagai tugas dari PPL Mandiri dari rumah minggu pertama. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut. Klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi perpustakaan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris classification, yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda di suatu tempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi diartikan sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama dari Sulistyo dan Basuki, mengartikan klasifikasi sebagai pengelompokan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Yang kedua dari Toan P. Hamakonda dan JNB Tairas, mengartikan klasifikasi sebagai pengelompokan yang sistematis dari objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Selanjutnya, menurut ensiklopedia. Menurut ensiklopedia, klasifikasi diartikan sebagai sebuah sistem pengkodean dan pengorganisasian bahan pustaka, baik berupa buku, serial, bahan audiovisual, dan lain sebagainya, menurut subjek dan mengalokasikan sejumlah panggilan untuk sumber daya informasi tersebut. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi perpustakaan merupakan sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog ataupun entry index berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Selanjutnya ada syarat dan aturan market display. Syarat yang pertama adalah kemudahan mencari. Syarat yang kedua ada kemudahan menjangkau, dan syarat yang ketiga yaitu keamanan. Sedangkan aturan market display, yang pertama ada teste, yang kedua ada proporsional, yang ketiga ada design, yang keempat ada expired date, dan yang terakhir ada bridge card. Selanjutnya ada fungsi klasifikasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana penyusunan bahan pustaka di rak. Fungsi yang kedua sebagai sarana penelusuran informasi terkait buku yang akan dicari. Fungsi yang ketiga sebagai sarana penyusunan entry bibliografis dalam katalog tercetak, bibliografis dan indeks dalam tata susunan sistematis. Contohnya, Bibliografis Nasional Indonesia, British National Bibliography yang disusun berdasarkan DDC. Selanjutnya ada tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yang pertama yaitu untuk menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan. Tujuan yang kedua untuk memudahkan dalam penempatan buku baru. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Tujuan yang keempat untuk mendekatkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Subjek yang kelima untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan, dan tujuan yang terakhir untuk memudahkan penyiagaan atau wedding. Selanjutnya ada manfaat klasifikasi.
Manfaat yang pertama yaitu memudahkan menyusun atau penempatan bahan pustaka di rak. Manfaat yang kedua ada memudahkan penelusuran informasi. Manfaat yang ketiga agar katalog berkelas atau katalog kartu dapat disusun. Dan manfaat yang terakhir yaitu agar penambahan bahan pustaka baru dapat langsung ditempatkan di tempat yang semestinya. Selanjutnya ada macam-macam skema klasifikasi. Di sini macamnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu notasi murni dan yang kedua notasi campuran. Notasi murni sendiri memiliki pengertian notasi yang hanya menggunakan salah satu dari huruf, angka, atau tanda-tanda lainnya secara konsisten. Jadi hanya menggunakan satu simbol saja. Sedangkan notasi campuran adalah notasi yang menggunakan dua simbol atau lebih, yaitu gabungan antara huruf dan angka atau tanda-tanda lainnya. Selanjutnya ada macam-macam sistem klasifikasi. Di sini macamnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada klasifikasi artifisial. Klasifikasi artifisial ini ditandai dengan ciri fisik seperti bentuk buku, CD, dan lembaran kertas. Macam yang kedua yaitu klasifikasi utility yang ditandai dengan kegunaan dari buku tersebut. Misalnya, buku untuk anak-anak, buku untuk remaja, dewasa, buku pegangan siswa dan guru. Dan yang nomor 3 ada klasifikasi fundamental yang ditandai dengan ciri subjeknya. Contohnya, buku matematika, buku ekonomi, dan buku fisika. Dari ketiga macam sistem klasifikasi yang telah saya sebutkan tadi, yang sering dipakai adalah klasifikasi fundamental. Mengapa demikian? Kita simak slide yang selanjutnya. Nah, ini ada keuntungan klasifikasi fundamental. Yang pertama, ada bahan pustaka yang subjeknya sama atau hampir sama, letaknya dapat berdekatan. Jadi kalau semisal kita mencari buku tetapi bukunya tidak ada, kita bisa mencari referensi lain yang sekiranya berkaitan dengan buku yang kita cari. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi mana yang lemah dan mana yang kuat berdasarkan subjek. Yang ketiga, membantu pemustaka menelusuri informasi menurut subjeknya. Jadi pemustaka lebih mudah untuk mencari, semisal hanya mengetikkan kata kuncinya saja, mencari buku tentang manajemen, nanti buku yang berkaitan tentang manajemen akan keluar atau dalam pencarian itu akan muncul semuanya. Yang keempat yaitu memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah. Ini ada klasifikasi fundamental, ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama dari yang paling populer. Yang pertama ada Dewey Decimal Classification atau DDC. Yang kedua ada Library of Congress Classification. Yang ketiga ada Universal Decimal Classification. Dan untuk sistem lainnya ada Carter Expansive Classification, ada Bliss Bibliography Classification, ada Colon Classification, Harvard Yenching Classification, ada London Education Classification, dan yang terakhir ada Gersit Classification Scheme. Sekian video pemaparan mengenai klasifikasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para viewer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.